Ini tentang Krisna Mukti yang barangkali sedang membuka jalan untuk berpacaran dengan Mala, seorang pemain sinetron. Tapi sesungguhnya terlalu dini untuk meramalkan mereka nantinya akan pacaran. Penjajakan sih kayaknya enggak ya, belum gitu. Gimana ya malah? Kenapa? Belum, baru kali ini. Ya pulang bareng pernah, pulang bareng, tapi jalan bareng belum. Pulangnya juga karena pulang syuting gitu. Silvana adalah sahabat lama Paramita. Bersama Ita Purnamasari, mereka juga membentuk grup vokal Tiga Darah, meskipun sekarang tidak terdengar lagi suaranya. Tapi Silvana dan Paramita tidak tergoyahkan kedekatan hubungan mereka. Sangat-sangat akrab. Lantas mendadak muncul kabar perkawinan Mita dan Gunawan guncang oleh kehadiran Silvana. Pertanyaannya adalah, seberapa besar tingkat keguncangan itu? Ada yang mengatakan Gunawan dan Mita sudah pisah rumah. Ya Mita juga betulnya tinggalnya sama saya gitu loh. Terus di Taman Duren Sawit. Terus tapi terkadang kita bisa kesibukan syuting, misalnya di arah selatan, karena Mita di rumahnya lebih dekat karena capek ya. Dan dia juga driver sendiri gitu loh. Terus saya kebetulan kebanyakan syuting daerah Bekasi. Itulah yang membuat mereka terlihat pisah rumah. Menurut versi Gunawan, akar masalahnya adalah mereka jarang ketemu karena masing-masing sangat sibuk dengan pekerjaannya sebagai artis. Tentu saja lama-kelamaan itu bukan masalah sepele. Api dalam sekam sebaiknya memang harus cepat dipadamkan. Ya kita coba untuk saling mengerti ya, tapi kadang manusia juga punya amarah, emosi dan sebagainya ya. Kita coba untuk maklumin. Dari tadi Gunawan mengatakan problem rumah tangganya adalah problem manusiawi. Tapi ini sekaligus kian menegaskan bahwa perkawinannya dengan Paramita Rusady memang sedang ada masalah. Ya sebenarnya yang dicari kebahagiaan sih hidup ya. Namanya manusia, mungkin Bang Mbak di sini juga pengen hidup bahagia ya. Tapi lepas dari itu kita juga punya problem. Hidup kan manusia tuh penuh dengan cobaan. Mungkin dari cobaan itu kita ambil hikmahnya aja yang terbaik. Ya kita sudah berusaha sebagai manusia yang baik, ingin berkeluarga yang baik, tetap nentuin kan di sana. Walaupun kita sudah rencana, punya plan. Kembali kepada Silvana Herman, ia mulai dekat dengan Mita 17 tahun yang lalu. Dan makin lama hubungan mereka makin dekat saja. Apakah ini yang membuat perkawinan Mita dan Gunawan mengalami cobaan? Aku udah hampir 17 tahun kurang lebih. Jadi maksudnya kalau aku pemicu keretakan itu pasti Gunawan juga tahu mereka nggak cocok aja gitu. Silvana Herman yang tahun ini berusia 35 sering membuat orang bertanya-tanya mengapa ia belum menikah juga. Silvana pun akan selalu menjawab belum ketemu jodoh. Tapi 17 tahun ia bisa akrab dengan Paramita, tentu mereka memang sangat cocok satu sama lain. Sebetulnya keakraban macam apa sih yang mendasari hubungan kalian? Kita bersahabat ya, bersahabat maksudnya kadang-kadang Mita main rumah aku, terus gitu, begitu juga aku. Jadi kita maksudnya keluarga juga maksudnya tahu kita bersahabat gitu. Jadi nggak ada masalah apa-apa dan maksudnya dalam keadaan susah ini ya that's what friends are for ya. Jadi gunanya sahabat adalah pada saat-saat kayak gini jangan lagi seneng-seneng aja gitu. Dan maksudnya Mita ini ya ini hal besar yang terjadi dan Mita nggak pernah berpikir untuk terjadi hal seperti ini. Jadi dia butuh seorang sahabat gitu yang menenangkan, yang mengasih jalan yang terbaik buat dia. Dan dengan tangan mengembang, Silvana akan menyediakan diri untuk menerima kedatangan Paramita. Ya dong, aku sama Mita berprinsip, lo kalau lagi gue senang lo nggak usah deh jauh-jauh deh sana deh, tapi kalau lagi susah lo cepat datang ke gue gitu. Begitu juga aku, begitu juga Mita gitu. Silvana yang sangat setia pada Paramita. Enggak, ini terlalu dibesar-besarin aja. Ya. Itulah Silvana Herman yang didesas-desuskan mengacaukan perkawinan Gunawan dan Paramita Rusady. Tapi Gunawan mengatakan akar masalahnya adalah jarangnya ia bertemu dengan Mita istrinya karena masing-masing sangat sibuk dengan profesinya sebagai artis. Terus terang, saya tuh ya namanya manusia ya, saya jenuh karena saya juga sendiri. Insya Allah di sini saya pengen cooling down dulu lah, istirahat. Pemirsa, saya pun bingung dengan tayangan tadi. Menurut kabar kabur, Silvana Herman yang sangat akrab dengan Paramita Rusady telah mengancam keutuhan perkawinan Mita dan Gunawan. Tapi di pihak lain, Gunawan mengatakan dirinya dan Mita punya masalah karena mereka memang jarang ketemu. Mana yang benar bagi saya tidak penting karena saya selalu berharap semoga tidak ada badai terlalu besar yang akan mengandaskan bahtera perkawinan Gunawan dan Paramita. Baiklah pemirsa, kita lanjut tayangan berikut ini.
Ini tentang Krishna Mukti yang barangkali sedang membuka jalan untuk berpacaran dengan Mala, seorang pemain sinetron. Tapi sesungguhnya terlalu dini untuk meramalkan mereka nantinya akan pacaran. Penjajakan sih kayaknya enggak ya. Belum gitu. Gimana ya malah? Kenapa? Belum, baru kali ini. Ya pulang bareng pernah. Pulang bareng, tapi jalan bareng belum. Pulangnya juga karena pulang syuting gitu. Ya itu tadi penjajakan belum lah. Baru taraf pengenalan kali ya, saya kenal kamu kenal saya gitu. Lebih tepat disebut malam itu tanggal 8 November lalu, Krishna Mukti dan Mala datang bersama di resepsi perkawinan Cut Keke dan Gatan. Ya habis gimana, orang belum punya pacar, kan nggak enak datang ke kawinan sendirian, terus cengak-cengok, nggak ada temen gitu kan, ya kan. Nah kalau ada temen kayak gini kan enak, kita ditemenin, bisa ngobrol juga. Belum sampai temen curhat, karena juga baru ketemu lagi, dan aku kebetulan ngajak dia jalan ke sini bareng. Ya itu dia tadi, episode selanjutnya masih belum tahu gitu loh. Aku sih ya nggak tahu lah, nggak berharap apa-apa juga gitu. Mudah-mudahan entah Mala, entah siapapun, mudah-mudahan sih dalam tahun depan gitu adalah pendamping buatku gitu loh. Karena kan udah cukup berumur, tersangkanya gue nggak laku lagi. Itulah harapan Krishna Mukti. Nantinya ia bakal serius dengan Mala atau tidak, waktulah yang akan mengatakan kepada kita. Emang belum banyak yang bisa aku ceritain tentang Mala juga belum banyak bisa menceritakan tentang aku, karena memang belum banyak yang kita bicarakan gitu loh. Ya nggak tahu, semua tergantung yang di atas ya Mala ya. Keinginan untuk menelpon Mala ada, untuk ngobrol dengan Mala ada, untuk nganterin pulang Mala ada. Baru sebatas itu gitu loh. kan gue juga belum survei dia benar-benar belum punya cowok apa belum gitu. Sebagai pemain sinetron, Mala mungkin belum Anda kenal. Ia memang pendatang baru. Aku segini loh, sebetulnya juga kalau sama orang baru ya nggak bisa cepat akrab gitu. Tapi nggak tahu kenapa sama Mala ini enak ngobrolnya gitu begitu. Dia juga sering nanya-nanya gitu, nggak malu untuk nanya ke kita yang lebih senior dari dia gitu. Dan terutama dia nggak nggak belagu gitu loh. Kan ada anak baru yang baru sekali main sinetron, 2 kali main sinetron tapi belagu gitu. Malah ini enggak gitu. Jadi aku senang ngobrol sama dia. Mala sendiri juga menilai Krishna positif. Ya dia baik ya. Dia cantik gitu. Terus mana lagi ya? Ya boleh lah. Pemirsa, kalau barusan Krishna Mukti dan Mala datang sebagai pasangan di resepsi pernikahan Cut Keke pekan lalu, demikian pula adik Juwita. Entah siapa pasangan adik ini, kami tidak sempat mengetahuinya karena mereka buru-buru memberi selamat kepada pengantin. Yang jelas, kata adik dengan bangga, busana yang dipakainya ini ia pesan dari Marga Alam, desainer yang juga membuat baju pengantin untuk Cut Keke. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar-Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan hiburan. Berikut ini sebuah kabar dari Reynold Surbakti tentang rambutnya. Pemirsa, ini adalah pemain sinetron Reynold Surbakti pada tayangan Kabar-Kabari tanggal 23 Agustus yang lalu. Saat itu Reynold berurusan dengan polisi karena kepergok membawa senjata tajam di mobilnya dan juga mobil tersebut tidak mempunyai surat lengkap. Tapi itu cerita 4 bulan yang lalu. Kini Reynold Surbakti sudah bebas, dalam arti tidak berurusan lagi dengan polisi. Tapi berbicara soal urusan, Reynold tahun ini juga pernah berurusan dengan istrinya gara-gara rambut botak. Karena pada waktu itu istri gue tuh nggak suka rambut gue dibotakin. Dan kalau gue minta excuse sekali aja dibotakin, tapi dalam 1 tahun itu buktinya sampai 4 kali gue dibotakin gitu. Dan itu yang bikin dia gerah, oh botak mulu, bilang gitu. Protes aja dia. Kalau sekarang rambut Reynold sudah tumbuh lagi, itu karena sinetron yang dibintanginya sudah selesai diproduksi. Sinetron itulah yang memaksanya botak. Ya karena ini loh, perannya itu dituntut karakter botak. Berkaitan dengan karakter sebagai orang yang kena sakit kanker darah ya. Kenapa nggak pakai latex aja? Gue pikir daripada gue pakai latex terus, malah nanti rontok rambut gue. Bagus gue botak aja lah, bisa numbuh lagi. Lantas bagaimana kabar istrimu sekarang? Apa dia masih uring-uringan meskipun rambutmu sudah tumbuh lagi? Enggak lah, karena gue juga nyetornya kan banyak ke dia. Pemirsa, Anda mengenal Roni Waluya sebagai presenter sebuah kuis ilmiah di televisi. Roni yang dulunya penyanyi kahitna, kini sedang mencoba untuk menjadi penyanyi lagi di sebuah band. Benar, saya kebetulan diajak untuk menjadi vokalis. Sekarang dalam proses rekaman dan mudah-mudahan sih tahun ini kita keluar.
Dulu Roni Waluya adalah penyanyi Kahitna. Kini Modulus Band menawarinya untuk bergabung. Kenapa enggak gitu loh. Dan ini satu kesempatan juga untuk kembali menggali potensi yang selama ini terkubur dan terlupakan orang mungkin.